Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijjah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqullahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Shadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah. Bapak-bapak, kaum muslimin, saudara-saudara, serta remaja-remaja yang insyaallah kita berharap dengan melaksanakan ibadah-ibadah termasuk ibadah Jumat ini kita diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, marilah kita kembali untuk memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah. Mungkin bisa jadi ada di antara kita sebelum melaksanakan sholat Jumat ini itu merasa bahwasanya iman kita sedang berada di level yang lebih bawah. Bentuknya bagaimana? Mungkin kita merasakan untuk melaksanakan ibadah ini kadangkala hati kita itu tertutupi oleh pikiran kita. Pikiran kita ini kadangkala dipengaruhi oleh anggota badan kita. Nah, ketika anggota badan melakukan suatu maksiat, maka dia akan mempengaruhi pikiran kita kepada sesuatu yang fujur, yang jelek. Ketika pikiran kita sudah terpenuhi oleh fujur, maka hati kita akan ditutupinya. Ketika itu iman pasti akan melemah. Nah, pada saat ini alhamdulillah kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk menjaga iman ini. Tandanya kita beriman adalah ketika masuknya waktu Jumat ini. Mungkin jarang orang yang dipaksa untuk melaksanakan Jumat ini. Ada kalanya kita sendiri, hati kita sendiri yang mempengaruhi pikiran kita untuk melakukan ibadah, sehingga pikiran ini mempengaruhi anggota badan kita. Hadir kita ke masjid ini, itu wajib kita syukuri. Ketika kita tidak Allah hiraukan lagi, istidraj namanya, maka sebagai manusia mereka itu adalah orang-orang yang sangat merugi. Allah biarkan saja dia. Tidak pernah Allah ingatkan lagi dalam hatinya, tidak pernah Allah ingatkan lagi dalam fikirannya untuk melakukan ibadah. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal yang demikian. Tsumma salatu wassalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW adalah qudwah bagi kita, dan juga seharusnya kita sebagai umat muslim ini kita bangga dengan itu. Orang barat ya, mereka itu bangga dengan filosof-filosofnya, ada Plato, Aristoteles dan lain sebagainya. Tapi kita seharusnya lebih bangga. Aristoteles, Plato dan lain-lain itu belum apa-apanya dibandingkan dengan Rasulullah
Tidak ada apa-apanya. Masalah pemikiran, masalah sosialnya, bermasyarakatnya, apalagi masalah keimanan, tidak apa-apanya. Kita selaku umat muslim jangan pula bangga dengan itu, dengan Plato, dengan Aristoteles dan lain sebagainya itu. Jangan kita bangga pula. Kita ada yang harus kita banggakan. Ambillah pelajaran-pelajaran dari hayatnya Rasulullah, dari sirahnya Rasulullah. Pelajari sirahnya itu. Bagaimana beliau itu sewaktu hidupnya, ketika remajanya bagaimana, ketika dewasanya beliau bagaimana, beliau sesama masyarakat bagaimana, dalam bermuamalah itu bagaimana, dalam beribadah pun bagaimana. Kita sudah punya contoh, maka jangan lari dari itu. Bapak-bapak kaum muslimin sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khatib tidak akan bosan-bosannya berwasiat kepada diri khatib sendiri khususnya dan kepada kaum muslimin semua, marilah kita selalu untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena takwa adalah salah satu bentuk hiasan diri kita untuk yahdi ilal jannah. Tujuan hidup kita, hadaful hayah kita ini adalah surganya Allah. Tetapi bukan surganya itu tujuan utama kita. Tujuan utama kita adalah liqa Allah, bertemu dengan Allah. Di mana tempat kita liqa Allah itu? Nalqa'u lillah itu di mana? Tidak ada tempat makan selain surganya Allah. Makanya surga itu menjadi tujuan kita. Tetapi jika ada kita yang menjadikan dunia sebagai tujuan kita, sungguh sangat merugi kita. Tujuan besar ada, kenapa kita hanya mementingkan tujuan yang kecil saja? Ingat, ketika seseorang manusia mendapatkan kebahagiaan akhirat, maka dunianya pasti didapatkan. Artinya ketika tujuan kita adalah akhirat, dunia akan mengikut kepada kita. Bapak-bapak kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan ayat yang kita bacakan tadi, mungkin banyak di antara kita yang menghafal ayat ini. Tentu kita tahu bahwasanya ayat ini dimulai dengan wabasyir, kabar gembira. Nah, ada manusia nantinya yang diberi kabar gembira. Ya. Sebetulnya semuanya itu dalam kehidupan kita sudah ada dalam Al-Quran ini sebetulnya. Al-Quran ini sholih likulli zaman wa makan. Tidak pernah ketinggalan dia. Tetap dia sesuai dengan keadaan zaman. Apakah zaman sekarang dikatakan zaman now juga, Al-Quran sesuai dengan itu. Di sini Allah katakan wabasyiril ladzina amanu. Ada dua di sini syarat mendapatkan jannah itu. Yang pertama adalah alladzina amanu. Ada di sana amanu. Allah katakan amanu, siapa dia yang amanu itu? Amanu ini Allah katakan di sini dengan fi'il madhi, amanu. Siapa mereka? Mereka adalah yang mengatakan kepada Rabbnya dan mengikrarkan kepada dirinya, ya Allah, saya ini beriman kepadamu ya Allah. Amanu, telah beriman. Jadi orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah, mereka yang mengatakan kepada dirinya dan mengikrarkan kepada Rabbnya, hamba beriman kepadamu ya Allah, mengimanimu dari rambut sampai ujung kakiku. Aku akan memperlihatkan contoh perbuatan keimanan itu dalam dunia ini. Nah, ketika kita mengatakan itu, kita katakan diri kita beriman kepada Allah, maka kita juga harus tahu bahwasanya apa saja yang harus kita imani dari Allah itu. Iman itu ada yang membaginya kepada 3 dan ada ulama yang membaginya kepada 2 saja. Yang 3, mengimani Allah
beriman kepada Allah itu kita diperintahkan mengimani rububiyahnya Allah. Nah, rububiyahnya Allah ini bagaimana? Ingat, kita selaku umat manusia, seluruh yang namanya An-Nas, ya, kita ada sesuatu hal potensi yang Allah berikan dalam diri kita. Allah katakan wa nafakhna fihi mir ruhihi. Hi di sana itu domir, domirnya itu kembali kepada Allah. Allah tiupkan ruhnya ke dalam diri manusia. Hi-nya itu artinya kembali kepada Allah. Artinya apa? Ruh yang ada di dalam diri kita ini, kita sebagai manusia, kita ini memiliki potensi ruh. Ruh ini bukan Allah ciptakan di sana, bukan khalaqa di sana, tapi wa nafakhna. Nafakha artinya ditiupkan. Artinya semua manusia, baik dia perbuatannya itu fujur, jahat ataupun takwa, semuanya memiliki ruh Allah yang ada dalam dirinya. Nah, ketika kita mengotori ruh itu, kira-kira pertanyaannya, siapa kita yang berani mengotori ruh Allah itu? Kita semua suci semuanya. Apalagi kita mengatakan bahwasanya saudara kita itu lebih rendah daripada kita. Siapa kita yang bisa menilai ruh Allah itu? Dia berbuat jahat fujur itu kadangkala karena terpengaruh jasadnya oleh lingkungannya, tetapi ruhnya tidak akan terpengaruh, suci. Bapak-bapak kaum muslimin sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita tahu bagaimana caranya kita beriman kepada Allah, mengimani rububiyahnya Allah. Kita katakan kita beriman kepada Allah, bahwasanya tandanya kita beriman kepada Allah, mengimani rububiyahnya Allah, tidak pernah kita melakukan suatu perbuatan yang itu adalah perbuatan yang sangat Allah benci. Inna syirka la zulmun azim. Tandanya kita beriman dengan rububiyahnya Allah, kita tidak pernah melakukan syirik kepada Allah. Syirik itu yang paling besar kita tahu. Yang banyak terjebak umat muslim itu pada syirik yang kecil. Syirik kecil ini kadangkala tidak sengaja kita melakukannya, tapi itu tetap syirik. Maka ketika hati kita sulit terpanggil untuk melakukan ibadah, maka jalan satu-satunya adalah kenali diri kita, hisab diri kita, apa yang telah kita lakukan selama ini. Kemudian ada yang namanya kita mengimani Allah, beriman dengan asma wa sifatnya Allah. Asma dan sifatnya Allah, kita mengimani Allah. Satu saja kita ambil contohnya, Allah itu ali, tinggi, Allah itu akbar juga. Berarti ketika kita mengimani Allah dengan sifatnya, dengan asma'nya, ketika kita mengetahui Allah itu yang ali, yang tinggi, yang besar, maka tidak ada kesombongan yang ada dalam diri kita. Hati kita pasti tidak akan pernah sombong, karena kita tahu apapun kedudukan kita, apapun yang kita miliki, itu tidak sebanding dengan Allah. Maka tidak ada kesombongan datang dalam hati kita. Bapak-bapak kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, Allah katakan selalu beriringan. Ya, syarat yang dua ini selalu beriringan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Di sini juga wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Di sini dikatakan yang kedua wa amilus solihat. Amal di sana. Ada amal di sana. Apakah itu amal? Amal dikatakan di sini oleh ulama Ibnu Athaillah dalam Al-Hikamnya, fa inna taharraka bima fihi shawab summiyat bitta'ah. Maka apabila ada gerakan, bergerak badan kita, bergerak hati kita kepada shawab yang mendapatkan pahala dari Allah, summiyat bitta'ah, itu dinamakan amal taat.
Dan yang kedua, fa inna taharraka bima fihi iqab, maka ketika badan kita, hati kita bergerak kepada iqab, kepada dosa, maka dinamakan itu summiyat bil maksiyah, dinamakan itu amal maksiat. Maka kuncinya apa? Kita tinggalkan dulu amal maksiat, karena sebagai umat muslim kita menginginkan surganya Allah, maka kita akan membaca ataupun kita akan membahas tentang yang namanya amal taat ini. Kemudian dalam Al-Hikam kita tahu bahwasanya amal itu dibagi kepada 3. Ada namanya amal syariat, ada namanya amal thariqah, ada namanya amal hakikat. Apa itu amal syariat? Amal syariat adalah melindungi diri kita, tubuh kita. Mata kita lindungi dari melihat yang tidak baik. Kaki kita langkahkan kepada sesuatu yang baik. Telinga jangan mendengar sesuatu yang tidak baik. Fikiran ataupun kepala mahjubul azim kita ini apa? Fikirkan sesuatu hal yang nantinya akan membawa kita kepada jannahnya Allah. Jangan fikirkan sesuatu yang membuat keonaran, membuat kekacauan. Nah, kemudian amal syariat itu gunanya adalah liislahi al-jawari, untuk memperbaiki badan anggota tubuh kita. Kemudian apa saja yang ada di dalam amal syariat itu? Ada 3 di sana. Yang pertama adalah tobat. Yang kedua adalah takwa. Yang ketiga istiqomah. Maka bagaimana caranya kita menghiasi jawahir kita ini, anggota badan ini, atau amal syariat kita ini? Kita hiasi dia dengan tobat, takwa, dan istiqomah. Tobat maksudnya apa? Tobat itu adalah mengosongkan diri dari perbuatan yang fujur, memasukkan perbuatan yang takwa ke dalam diri. Artinya tobat itu sama dengan mandi, takwa itu sama kita dengan memakai pakaian. Kemudian istiqomah itu sama halnya ketika kita sudah berpakaian, pakai baju, celana, peci, dan tidak menukar-nukarnya, maksudnya membukanya kemudian memakainya lagi, membukanya memakainya lagi, tidak, tapi tetap istiqomah untuk memakainya, itu maksudnya. Nah, kenapa kita disuruh tobat untuk membersihkan amal syariat kita ini, badan kita ini? Kita tidak tahu, ada di antara kita yang berumur 60 tahun, 50 tahun, manakala dulunya tanpa kita sadari kita pernah melakukan suatu perbuatan syirik dan itu dimurkai oleh Allah. Ketika syirik kita lakukan, kita tidak pernah mau bertobat kepada Allah. Kita katakan kadangkala kita merasa diri kita ini tidak pernah melakukan kesalahan. Tobat itu adalah untuk orang-orang yang berbuat zalim saja, orang-orang yang telah membunuh, orang-orang yang memakai narkoba, orang-orang jahat saja, itu Ustaz. Jadi tobat itu bukan untuk kita-kita yang selalu rajin beribadah. Tidak, itu sombong namanya. Sama kayak malaikat yang mengatakan, wa nusabbihu bihamdika, kami ini selalu bertasbih kepadamu ya Allah. Sama kayak itu. Artinya kita mengaku diri kita ini sudah suci daripada orang lain. Tidak. Ketika kita ada kesempatan bertobat kepada Allah, tobatlah selalu. Karena apa? Dikatakan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu taubatan nasuha. Ya. Jadi di sana dikatakan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Di sana bukan Allah panggil orang-orang yang kafir, ya ayyuhallazina kafaru, tidak. Tapi siapa yang Allah perintahkan untuk bertobat? Ya ayyuhallazina amanu, orang beriman Allah suruh bertobat. Dengan taubat apa? Taubat nasuha lagi. Artinya apa? Seluruh kita yang memiliki
hati yang suci ataupun hati yang kotor, ataupun dia memiliki jalan takwa, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Orang-orang yang memilih jalan fujur ataupun takwa, dia berbuat jahat ataupun tidak, maka tobat itu pasti baginya. Yang kedua adalah takwa. Takwa itu kita mengetahui bahwasanya takwa itu sesuatu hal yang harus kita lakukan ketika kita mengaku bahwasanya diri kita adalah sang makhluk, ada sang khalik, artinya ada khalik yang menciptakan kita, orang yang diciptakan atau sesuatu benda yang diciptakan, maka dia harus patuh kepada yang menciptakannya. Artinya apa? Ketika kita mengaku beriman kepada Allah, kita adalah makhluk Allah, maka perintah Allah jangan dilakukan. Maksudnya perintah Allah itu kerjakan, kemudian larangan Allah jangan engkau lakukan. Itu saja. Tetapi banyak kita yang kadangkala dipengaruhi oleh perbuatan kita, kadangkala dipengaruhi oleh pikiran kita, maka hati menjadi kelam, maka ruh itu tertutupi oleh bintik-bintik hitam akibat dari perbuatan kita. Kemudian istiqomah. Istiqomah maksudnya adalah ketika kita sudah menemukan jati diri kita, ketika kita sudah tidak pernah lagi meninggalkan sholat kita, tidak pernah lagi libur untuk berzakat ataupun berinfak, maka istiqomah di sana. Infak walaupun sedikit per hari Jumat contohnya, seminggu itu sekali saja pada hari Jumat bersedekah 10.000, tiap hari begitu, maka ada sesuatu yang hal yang kata kita takjub yang akan datang kepada diri kita. Istiqomah itu maksudnya biarpun kecil tapi tetap selalu berlanjut. Bapak-bapak kaum muslimin sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sedikit kita sampaikan bahwasanya penyambung yang tadi ada namanya amal thariqah dan amal hakikah. Amal thariqah itu gunanya adalah li islahi qalbi, untuk memperbaiki hati kita. Sedangkan amal hakikat adalah li islahi arwah, artinya untuk memperbaiki ataupun untuk membersihkan yang namanya arwah atau roh yang ada dalam diri kita. Bapak-bapak kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada seorang ulama mengatakan, "May yuridu anisan fallahu yakfi." Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka Allah itu cukup baginya. Yang kedua dikatakan, "May yuridu jalisan fal Qur'anu yakfi." Barang siapa yang menginginkan teman yang setia, maka Quran itu sudah cukup bagi dirinya. Kemudian yang ketiga katanya, may yuridu ghaniyan fal qana'a yakfi. Barang siapa yang menginginkan kekayaan, maka qanaah itu cukup baginya. Bapak-bapak kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi khalaqas samaa'i wal ard, khalaqal jinni wan nas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim. Fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fadal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna ahli ibadah ya Allah wa la taj'alna ahli maksiyah ya Allah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.